Ya, ini kita harus perjelas terkait rekomendasi. Karena di sisi lain apa yang teman-teman sembunyi tadi tidak mempertajam, saya bisa untuk dipertajam. Saya begitu Pak ya. Artinya kalau memang kita khususkan saat ini bahwa satu rekomendasi sumber dari inspektorat supaya harus jelas di supaya jangan nanti ada rekomendasi susulan yang membuat kita jadi ribut lagi. Termasuk rekomendasi lisan atau rekomendasi lisan dari kota dewan karena itu kepentingan. Nah itu tidak. Itu pertama. Saya yang kedua, mungkin sudah dinas PMD harus sudah bersurat kepada desa-desa dan 103 desa ini untuk pembentukan panitia dan tahapan-tahapan itu. Sambil seiring waktu inspektorat melakukan audit. Kita pasti berkeyakinan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Juni itu sekitar tanggal 10 sudah melakukan pilkades. Juni. Kira-kira bagaimana teman-teman? Kita sepakat Juni? Masih ada pendapat. Artinya supaya kita coba tawarkan memang supaya menjadi catatan yang sudah kita pegang bahwa tahapan itu tanggal 10 Juni sudah pemilihan. Berarti di bawah tanggal 10 Juni itu tahapan jadwal itu sudah dibuat oleh BMD dan sudah segera koordinasi dengan inspektorat tentang rekomendasi itu. Artinya mungkin supaya dia lebih jelas, jangan nanti kita pulang nanti kita ditanya lagi di kunjung tanggal berapa yang pasti dan kita juga tidak berani memberikan bahwa yang pasti. Mungkin hari ini supaya kita bisa tahu kepastian. Ya, supaya kita satu suara. Satu suara semua. Itu udah saya mungkin teman-teman yang lain. Saya Pak Ketua mengenai pengalaman. Kalau kita utak-atik ini nanti kita kembali lagi ke awal. Kita harus mempertimbangkan yang menjadi dasar aturan kita, pemerintahan harus itu tetap kita berdiri karena yang kita cari adalah profesionalisme dalam bidangnya, bukan pengalaman dari mana saja. Karena nanti misalnya saya punya dam, saya bisa kasih keluar juga pengalaman supir, dia bisa melebar sampai kemana-mana. Jadi tetap kita mengacu pada bahasa undang-undang, pengalaman pemerintahan, sehingga tidak menutup pintu bagi para kaur maupun kepala desa, karena kita tahu pasti mereka nanti terjaring di masalah umur dan pendidikan. Sedangkan sarjana-sarjana lain yang dari LSM otomatis sudah tinggi poinnya dia dari segi ijazah, karena dia sudah kerja di LSM, pasti dia sarjana maupun di bidang lain. Itu jadi yang kita mau jaring itu kan profesionalisme, bukan pengalaman dari bidang lain. Mengenai jadwal, kita sudah pada bulan Juni, lalu sesegera mungkin BPMD keluarkan jadwal pendataan, tahapan-tahapan yang lain bisa jalan sudah, sehingga pas bulan Juni tanggal 10 ke bawah, batas tanggal 10 kita sudah bisa melakukan pemilihan, lalu tanggal 10 ke atas bisa pencairan ADD, sehingga mengakomodir apa juga disampaikan oleh Bapak Tika. Sedangkan hal-hal teknis lainnya itu kami serahkan sudah ke pemerintah. Kalau memang Pak pimpinan sidang menjamin ada makan siang, silakan Pak perpanjang rapat ini. Kalau tidak, yuk kasih saya makan siang sebentar. Terima kasih. Rapat gabungan komisi dalam rangka dengan pendapat ini bersama anggota dewan yang terhormat. Pertama saya langsung saja yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ananias Bula, anggota dewan yang terhormat, yang belum diatur tentang apa di pasal 52. Sekaligus saya jawab nih teman-teman, mohon maaf Bapak-bapak dewan yang terhormat, Ibu dewan yang terhormat, ada pertanyaan yang sama. Itu jelas di pasal 52 kaitan dengan yang dimaksud dengan kontrak. Pasal 50 ayat 2, pasal 52 itu kita rubah. Ayat 2-nya berbunyi, pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan yang dimaksud pada pasal 1 huruf A adalah pengalaman kerja yang berkaitan dengan penatausahaan dan administrasi di organisasi pemerintahan baik di desa, kecamatan, daerah, provinsi, dan pusat. Jadi sudah menjawab apa yang Bapak Ibu mungkin dalam pertanyaan yang sama tadi. Saya pikir ini sudah sekaligus jawaban.
Dan Pergub yang kemarin yang nomor 9 itu kita lagi sedang rubah Bapak. Dan inilah pointer-pointernya yang kita rubah sesuai dengan masukan-masukan yang kami dapatkan secara informal lewat komunikasi dengan beberapa masyarakat dan terutama Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Saya ingin di lampiran juga kita mencantumkan pemilihan kita ini kan dilakukan di dalam pandemi corona. Seperti apa teknisnya? Karena jangan sampai klaster pilkades ini akan muncul. Ini kita sementara sama-sama memerangi atau memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ini yang harus juga diantisipasi untuk dipikirkan bagaimana cara. Bisa saja mungkin usulan saya dilakukan pemilihan secara dibagi waktu timing. Jam 8 sampai jam 10 dusun 1, 10 sampai 12 dusun 2, 12 sampai jam 2 dusun 3, 2 sampai 4 dusun 4. Mungkin bisa dibagi seperti itu supaya tidak terjadi penumpukan jumlah masyarakat yang masa yang cukup banyak. Ini teknis saja, tapi bisa saja juga mungkin teman-teman punya usulan lain. Kemudian yang kedua juga untuk menghindari klaim dari kepala desa bahwa dusun ini tidak mendukung, dusun ini tidak mendukung. Kalau kita bagi di dalam perkotak seperti yang pernah pengalaman terjadi sejak beberapa kotak ini dusun ini, kotak ini dusun ini sangat berbahaya. Kepala desa ketika dia kalah dalam dusun itu, maka akibatnya dusun tersebut di dalam pemerintahan dia tidak pernah diperhatikan. Itu dana politik. Saya pengalaman kemarin, saya buat rekomendasi saja kemarin, minta rekomendasi untuk kelompok tani dan kelompok peternakan. Dan kesempatan berikan. Yang pertama, sama seperti disampaikan oleh pembicara terdahulu, Pak Anies dengan kawan-kawan yang lain tentang perhitungan skor. Ini perlu ditegaskan dengan sedemikian rupa untuk melakukan dengan keadilan yang arif dan bijaksana di tingkat bawah. Kami sampaikan di tempat ini karena kami juga banyak mendengar tentang problem-problem yang mungkin beberapa calon kepala desa merasa kurang paham dan mengerti tentang apa yang menjadi sebuah keputusan tentang perhitungan skor. Mungkin ada yang lebih jelas yang BPPD mungkin terapkan di situ. Terus yang berikut persoalan pemilihan antar waktu. Ini juga sesungguhnya kita harus lakukan sosialisasi tingkat bawah yang mungkin secepatnya, sehingga ada beberapa desa yang kena pemilihan antar waktu supaya ada kesiapan yang matang sehingga tidak ada problem di bawah. Artinya kekhawatiran kami di sini jangan sampai apa yang menjadi sebuah rujukan undang-undang maupun perda dan pergub itu menjadi problem pada individu. Kami tidak mau itu, karena kita ini melakukan untuk menjaga apa yang menjadi sebuah ketersinggungan pada semua pihak, sehingga kita lakukan keputusan yang arif dan bijaksana. Terus yang berikut, masalah ketertiban di dalam melakukan sosialisasi para seluruh calon kepala desa. Ini juga yang saya minta kepada Bapak Kadis PMD, mungkin awal-awal hari melakukan ketegasan untuk menghindari kerumunan. Mungkin kita lakukan pendekatan persuasif, mungkin kita lakukan pendekatan rumah ke rumah, supaya jangan ada, ya yang paling pertama itu kita menghindari kekacauan. Terus yang berikut, masalah persiapan pemilihan. Ini yang perlu kita tegaskan secara tatib atau di Pergub tentang keamanan dan kedisiplinan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil, memang penting ketika nanti wajib pilih atau masyarakat yang datang memilih, setelah memilih diminta untuk mereka segera kembali di rumah masing-masing.
Ini juga salah satu menjaga atau mengantisipasi kerumunan dan mentaati protokol kesehatan. Terus yang berikut kepada Bapak Inspektorat, jadwal yang disampaikan tadi paling lambat di awal Juni. Saya di sini Bapak sebenarnya saya minta dengan hormat kalau memang ada upaya dan cara Bapak yang Bapak lakukan secepat mungkin, kalau bisa paling lambat itu di pertengahan Mei. Karena apa Bapak? Kami cukup riskan ketika turun di lapangan dan pemilihan kepala desa saat ini. Bekerja dalam lingkup pemerintahan saja, tetapi apakah yang di luar dari pemerintahan, misalkan dalam instansi lain, misalkan ya apakah tidak perlu ditambahkan dalam perlu tambahan? Ya mungkin kami minta saran dan pendapat dari dinas terkait. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ya memang dari awal tadi antara iya dan tidak juga terkait dengan rekomendasi ini, tetapi hemat saya bahwa pada saat kita mengajukan dalam pandangan akhir fraksi beberapa hari yang lalu itu kan kita sudah sepakati bahwa ketika turun ke lapangan nanti apabila desa atau kepala desa incumbent yang ingin mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa, apabila ditemukan ada temuan, otomatis dengan sendirinya bahwa tidak akan diberikan rekomendasi. Itu kesepakatan kita pada lalu. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika adanya temuan di desa itu ya artinya kepala desa tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ADD dan DD. Itu hemat saya saja. Jadi mungkin kita mempertegas sama-sama bahwa ketika ada temuan, apalagi ketika turun ke lapangan kemarin bersama komisi gabungan juga, kalau memang ada temuan ya sudah, kita ya dari Bapak Inspektorat tidak bisa diberikan rekomendasi. Kalau memang sudah pengakuan dari kepala desa yang bersangkutan juga. Berikutnya sudah sejalan dengan semua teman-teman tentang ketegasan daripada Inspektorat. Kalau dari saya doakan semoga Inspektorat dapat betul-betul melaksanakan tanggung jawab secara profesional, karena mengingat walaupun penilaian dari Inspektorat itu menyatakan bahwa oknum tersebut atau incumbent tersebut tidak terlibat dalam sebuah temuan, tetapi mata publik melihat bahwa oknum itu adalah melakukan dalam tanda kutip ada hal-hal tertentu yang merugikan negara. Jadi itu mohon juga menjadi perhatian sehingga rekomendasi Inspektorat tidak menjadi bumerang bagi Inspektorat sendiri. Itu yang kedua. Yang berikutnya, kalau dari saya mungkin secara teknis pelaksanaan di lapangan nanti tentang DPT. Kalau misalnya sudah ditetapkan dalam DPT dan di situ surat undangan yang dikeluarkan oleh panitia nanti memuat NIK daripada wajib pemilih, diharapkan bahwa dalam waktu pemilihan wajib pilih itu membawa undangan dilampirkan dengan kartu keluarga atau KTP atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa dia adalah surat yang dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilih tambahan, pemilih sementara atau apa, sehingga meminimalisir hal-hal tak terduga, hal kecil kadang-kadang bisa menjadi masalah besar di pada waktu pelaksanaan kegiatan. Itu yang berikutnya. Dan saya bersyukur bahwa pada hari ini surat suara itu dicetak secara terpusat, dan itu sungguh menghindari kecurangan-kecurangan dan celah-celah kecurangan pada waktu-waktu yang akan datang. Itu mungkin di pasal 52 itu terkait skors itu kan dia bekerja pada instansi pemerintahan, berarti semua tenaga kontrak ini dia masuk dalam instansi pemerintahan. Ya, makanya maksud saya misalnya dia cleaning service, dia juga mau maju, atau tidak dia sopir, dia juga mau maju.
pembobotan ini yang memang perlu diperjelas. Karena apa? Itu bisa menimbulkan konflik. Yang terakhir, yang perlu saya pertanyakan itu misalnya ada 6 pasangan calon. Yang masuk itu kan cuma 5. Bagaimana seandainya dari ke-6 itu ada 2 di antaranya yang skornya itu sama? Bagaimana? Terus yang paling terakhir, kebetulan Pak Kadis Kepala Inspektorat ada, mungkin ke depan saya minta kalau bisa terkait pengawasan terkait dana desa ataupun ADD, terkait SPJ atau LPJ itu kebanyakan mungkin kepala desa itu kasih masuk aja bahwa sudah beres, sudah sampai di kantor. Tapi fisik di belakang sama sekali tidak itu. Oleh karena itu, mungkin saya minta ke depan kita sesuaikan. Kata penilaian seleksi tambahan itu, apakah yang ada di Perbuk itu dipakai dan dipadukan, begitu maksud saya. Apakah dipadukan nilai yang ada di skor yang kriteria di Perbuk itu ditambah dengan nilai indikator, apakah atau hanya indikator tambahan ini yang dipakai, begitu. Mungkin itu saja, Bu. Saya kembali. Saya punya 118 halaman yang lampiran ini. Nah, di checklist itu tidak tercantum. Nah, sementara kan kita kalau begitu orang daftar kan di checklist ijazah, nah, ini terpenuhi, SKCK ada. Menyangkut dengan rekomendasi inspektorat itu tidak ada di dalam checklist. Nanti tolong itu dimasukkan juga, ya, tolong dimasukkan supaya dia menjadi syarat. Jadi kalau sudah mau checklist sudah terpenuhi, nah itu, ya tolong itu, karena tadi kita sudah cukup tegas ya bahwa itu harus. Ada, saya catat di sini ada 14 penanya, sekalipun ada beberapa yang pertanyaan tambahan. Baik yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Dewan dan pimpinan rapat gabungan komisi dalam rangka dengan pendapat ini bersama anggota Dewan yang terhormat. Pertama, saya langsung saja yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ananias Bul, anggota Dewan yang terhormat, yang belum diatur tentang apa di pasal 52. Sekaligus saya jawab nih teman-teman, mohon maaf Bapak-Bapak Dewan yang terhormat, Ibu Dewan yang terhormat, ada pertanyaan yang sama. Itu jelas di pasal 52 kaitan dengan yang dimaksud dengan kontrak. Pasal 52 ayat 2, pasal 52 itu kita rubah. Ayat 2-nya berbunyi, pengalaman bertugas di organisasi pemerintahan yang dimaksud pada pasal 1 huruf A adalah pengalaman kerja yang berkaitan dengan penata usahaan dan administrasi di organisasi pemerintahan baik di desa, kecamatan, daerah, provinsi, dan pusat. Jadi sudah menjawab apa yang Bapak Ibu mungkin dalam pertanyaan yang sama tadi. Saya pikir ini sudah sekaligus jawaban. Dan Perbup yang kemarin yang nomor 9 itu kita lagi sedang merubah Bapak. Dan inilah pointer-pointernya yang kita rubah sesuai dengan masukan-masukan yang kami dapatkan secara informal lewat komunikasi dengan beberapa masyarakat dan terutama Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Tadi disinggung lagi kaitan dengan, sebentar saya jawab sekalian ya. Jadi mungkin ini sudah terjawab Bapak Ananias dulu ya. Dengan teman-teman tadi yang punya pertanyaan sama itu sekaligus saya sudah jawab, dan secara tegas di pasal 50 ayat 2 ini tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ini menjadi pemahaman untuk kita ke lapangan. Yang berikut, tenaga kontrak seperti apa tadi saya sudah sampaikan, itu jawaban sudah. Nanti rekomendasi itu ada di Bapak Inspektorat, Bapak Inspektur. Tadi menyangkut jadwal juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Inspektur, tetapi nanti sebentar Bapak Inspektur akan jawab karena tadi awal Juni, tetapi permintaan Bapak Ibu Dewan yang terhormat untuk kalau bisa ada yang awal Mei, ada yang pertengahan Mei. Dan memang
kenapa kita prioritaskan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu dibanding dengan pemekaran, karena ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat Pak Heri Pemudali tadi, kaitan dengan pencairan dana desa. Dana desa Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa hambat, kita langsung ditegur dari KPPN Mengapu karena ada nasib orang di sana dengan bantuan langsung tunai yang tiap bulan sekarang itu penerima BLT itu wajib mendapatkan 300.000 dari bantuan dana desa. Jadi ini 2021 ini terima dari Januari sampai dengan Desember. Di 2021 mereka terima 12 bulan Bapak. Satu kali pencairan itu 5 bulan. Jadi mereka punya hak penerima itu terima 5 bulan, 5 kali 300 berarti satu orang harus terima 1.500.000. Yang bulan yang tahap 3 itu yang mereka terima 2 bulan. Tahap 1, tahap 2 5 bulan. Tahap 3-nya 2 bulan. Ini kaitan dengan sebenarnya 11 dan 19. Nanti kaitan dengan pemeriksaan ada Bapak Inspektur sebentar akan jelaskan. Yang disampaikan oleh Bapak Gideon, anggota Dewan yang terhormat. Desa harus serahkan aset, ini jadi perhatian kami. Dan betul, karena beberapa desa yang kami sudah koordinasikan, ada aset di desa tidak ada lagi. Tapi setelah kami lihat SPJ-nya, ada pengadaan 2017, 2018 ada. Tetapi setelah kami pantau, alat yang bersangkutan memang tidak ada. Itu selepas Pilkades kita akan kejar di mana itu, karena itu aset desa yang harus dikembalikan untuk pemanfaatannya bagi masyarakat desa yang bersangkutan. Cuti diberi, jadi catatan Perbu kemarin, cuti itu diberikan pada saat dia mendaftar. Pada saat dia mendaftar dia segera harus cuti. Pertama, yang kedua, kalau dia cuti maka kita tidak bisa tunjuk yang namanya PLT atau PNE. Kita tidak bisa tunjuk yang namanya PLT atau pejabat, tapi kita tunjuk PLH. Karena begitu dia habis Pilkades, dia langsung kembali menjalankan tugas-tugas sebagai kepala desa. Jadi siapa yang berhak di situ, siapa yang ditunjuk sesuai dengan hierarki, maka dalam aturannya harus sekretaris desa. Kalau bukan sekretaris desa, kalau sekretaris desa yang ini maka ditunjuk kaurnya. Ini aturan yang kita sampaikan. Yang berikut kaitan apa disampaikan oleh Bapak Joni Sogara kaitan dengan anggota Dewan terhormat, kaitan dengan poin sama seperti apa. Ini kalau yang kita hitung dengan poin sama seperti apa ini khusus bagi desa-desa yang lebih dari 5. Jadi kalau lebih dari 5 kita mesti pakai yang namanya tadi kita sudah bacakan dengan skornya. Kalau skor nilainya sama, kalau umpama 5 orang ke atas ini nilainya sudah sama. Berarti kalau 5 yang sama ini kita lihat lagi umurnya. Pertanyaan tadi lagi ada, minta maaf Bapak Joni Sogara lagi menyangkut umur tadi ya. Kalau umurnya sama, kita lihat lagi dari sisi pendidikannya. Bisa lihat kalau umurnya sama mungkin beda hari juga ini. Tanggal lahir. Kalau umpama umurnya sama, dia lahir di tahun yang sama, maka kita akan lihat, oh dia lahir Juni. Ini satu lahirnya Mei, berarti yang lebih muda mana? Berarti lebih muda Juni. Juni ini ya diakomodir sebagai calon kepala desa. Nah mungkin ini hal-hal yang kita perlu ini bersama sehingga nanti ketika kita turun di lapangan bisa menjadi bahan untuk kita semua. Yang berikut yang disampaikan Bapak Wakil Ketua Dewan, Bapak Samsi, harus ada antisipasi hukum ini dan sebentar dari Bapak Inspektur. Perlu ada lampiran cantum bagaimana dengan apa tadi? Ini lampirannya sudah ada, Bapak. Kita sudah rubah di lampirannya seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Checklist lampiran. Checklist itu sudah masuk di dalam Perbu perubahan yang kita
sampaikan sekarang, yang kita mau ajukan sekarang. Nah itu informasi komunikasi informal juga dengan Bapak Wakil saat itu ketika kita melalui telepon, Bapak kasih masukan, jadi itu kita langsung akomodir. Yang berikut menyangkut dengan penumpukan, itu sudah diatur di pasal 75 ya, 145 di dalam Pergub nomor 9 tahun 2021. Di situ jelas bahwa kaitan dengan penumpukan ini kita hindari betul. Makanya kita langsung masukkan di dalam Pergub sebagai acuan panitia nanti pada saat pelaksanaan di tingkat desa. Menyangkut dengan kotak, sudah jelas dalam Pergub nomor 1, langsung bergiliran. Yang kedua, secara teknis mengkaji pengalaman kemarin, pilkada kemarin, maka ada penumpukan. Kenapa terjadi penumpukan? Penumpukan itu terjadi karena masih tunggu per dusun. Oleh karena itu kita coba rubah dia punya pola sekarang. Pola yang kita pakai adalah kertasnya kita tulis per dusun, tetapi kotaknya satu, seperti apa harapan Bapak Samsi tadi. Kotaknya satu, kertasnya per dusun. Teknisnya, misalnya dusun kebiasaan kemarin dusun 1, 2, 3, 4, kita tidak perlu lihat itu lagi. Siapa yang datang duluan mau dari dusun mana, kita persilahkan sesuai dengan persyaratan disampaikan oleh Ibu Karolin tadi. Itu sudah ada dalam Pergub itu. Sesuai dengan persyaratan dia langsung masuk langsung coblos. Dia ada dusun mana, karena nanti waktu dihitung itu baru lihat. Oh, kita waktu mau perhitungan itu baru lihat pisahkan dusun 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan terpisah di situ baru mulai perhitungan suaranya. Jadi kita harapkan supaya semua ini berjalan dengan baik, dan kita harapkan sesuai dengan apa yang kami lakukan waktu kami masih di Kesbangsaan, masih di Kesbangpol, dan pengalaman kemarin waktu pemilihan kepala desa. Waktu itu kita berikan kepada panitia desa untuk menentukan waktu pemilihan dari jam berapa sampai jam berapa. Tetapi sekarang kita tentukan di dalam Pergub waktu pemilihan sampai dari jam 8 sampai jam 12. Ada perpanjangan 1 hari kali 1 jam. Maksudnya setelah jam 12 masih ada nih bakal calon atau calon-calon kepala desa minta bahwa ini masih kita perlu perpanjangan waktu sesuai kesepakatan dengan panitia dan BPD, maka ada perpanjangan waktu 1 jam. Jadi berakhir itu pada jam 1 siang. Jadi jam 5 itu kita sudah tahu siapa yang jadi kepala desa. Ini di dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya konflik tadi. Ada pengalaman dulu di Kodi, karena sudah malam, desa di Kodi Utara dulu saya tidak salah. Sudah tengah malam, hanya beda 3 suara Bapak. Begitu hitung pindah suaranya, waktu hitung ini pasti pindah suaranya di sana. Ini dari sini calon 1 sudah menang, calon 3 kalah dan kalah 3 suara. Waktu pemindahan suara itu langsung diambil dari suara nomor 1 ini dikasih 2 di calon nomor 3. Jadi pada perhitungan berikut, setelah dihitung calon nomor 3 menang 1 suara. Dan itu terjadi perkelahian dulu malam-malam dan berkejar di dalam kebun jambu. Untung puji Tuhan tidak terjadi pertumpahan darah saat itu. Nah, mungkin itu kajian-kajian yang kita lakukan supaya jangan lagi sampai tengah malam. Yang berikut kaitan dengan, saya pikir 1 kotak suara tadi sudah menjawab Bapak Ibu sekalian yang mungkin pertanyakan itu. Hari pencoblosan untuk hari yang diliburkan. Terima kasih Bapak. Ini kita akan kaji betul sehingga tidak terjadi pada hari Minggu, hari Jumat, atau hari-hari besar lainnya, sehingga semua bisa terlaksana atas dasar menghormati di dalam meningkatkan kerukunan umat beragama antara
kerukunan antar umat beragama yang ada di Sumba Barat Daya. Jadi ini masukan yang Bapak sampaikan tadi kami akan sampaikan ke Pak Bupati, sehingga nanti juga hari pencoblosan kalau bisa itu harus ada kebijakan lokal atau kearifan lokal untuk bagaimana ditentukan sebagai hari libur. Tapi kami akan sampaikan ke Bapak Bupati. Hari yang diliburkan. Hari yang diliburkan, ya, terima kasih Pak. Yang disampaikan oleh Bapak Thomas tadi saya pikir saya sudah jawab. Kaitan dengan skor mengenai pemilihan antar waktu, saya sudah panggil, mohon maaf, saya sudah panggil pejabat kepala desa yang harus melaksanakan pilkada antar waktu. Kenapa? Karena semua sumber biayanya itu dari dana desa. Kalau pilkada antar waktu itu dari dana desa. Dan nanti kalau pilkada antar waktu sistem perwakilan. Jadi ya puji Tuhan siapa yang mau pilih di sana dia tidak butuh tenaga, butuh waktu atau butuh biaya terlalu banyak. Karena dia sistem perwakilan dalam ketentuannya dia mungkin 20 orang sudah bisa. Tetapi apakah itu bisa menjadi representatif untuk satu desa? Itu ada kepanitia pemilihan kepala desa antar waktu nanti di desa Redawano, Matapiau, Sangmate sama Kawamahari. Menyangkut ketertiban calon kades, menghindari kerumunan, sama dengan tahapannya tadi yang kami sampaikan. Kalau dia punya tahapan kampanye tadi, kampanye terbuka, masa kampanye hanya ada 5 hari Pak. Jadi habis 5 hari, 3 harinya hari atau ini waktu tenang. Mau bilang minggu tenang tidak sampai 1 minggu, jadi hari tenang aja. Kaitan dengan protokol kesehatan seperti yang saya bilang tadi sudah ada di pasal 145 Perbup nomor 9 2021 menyangkut rekomendasi, nanti Bapak ada yang bisa jawab itu. Pengalaman kerja tadi saya pikir sudah jelas. Tadi mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat dengar tadi yang kemudian. Memang yang di skor yang kami bilang tadi awal, pengalaman kerja itu dalam peraturan Bupati nomor 9 2021, kita mulai dengan tingkat pusat, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dengan skor 75, 70, 65, 60, 50. Di bidang pendidikan kita mulai dengan SMP sederajat, SMA sederajat, diploma S1, S2, dan S3 dengan nilai 60, 65, 70, 75, dan umur 25 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan 51 tahun ke atas. Dan di dalam perubahan kita rubah ini supaya semua bisa terakomodir dengan pola pengalaman kerja di lembaga pemerintahan. Kalau yang 1 tahun nilai 1, 2 tahun nilai 2, 3 tahun nilai 3, skor 3, 4, skor 4, 5, skor 5, 5 tahun ke atas itu kita pakai skor 6. Pendidikan, kalau tadi pendidikan kita sampaikan SMP sederajat, tetapi kita lebih perjelas di sini. Ijazah asli, artinya dia disejajarkan dengan ijazah SMA asli. Demikian paket C, D1, D2, D3. Paket B, SLTP nilai 1. Paket C dengan ijazah SLTA nilai 2. Paket D1, D1, D2, D3 nilai 3. D4 atau S1 nilai 4. Ijazah S2 nilai 5 dan ijazah S3 nilai 6. Umur, kalau tadi kita pakai skor 70 ke atas 75 angka besarnya, tapi sekarang ini angka puluhan, sekarang kita pakai angka satuan sama juga, 25 sampai 36, lebih dari 30 tahun sampai 35 5 skornya, lebih dari 35 tahun sampai 40 tahun 4, lebih dari 40 tahun sampai 45 tahun 3, lebih dari 45 tahun sampai dengan 50 tahun 2, 10 tahun ke atas tadi 1, 50 tahun ke atas 1,
Tadi ada permohonan dari Bapak Dewan yang terhormat kaitan dengan bagaimana kalau dipertimbangkan kalau yang punya pengalaman kerja di luar, termasuk LSM. Nah, inilah rapat dengar pendapat sebentar memutuskan apakah itu memasukkan, sehingga benar-benar kalau memang memasukkan itu pengalaman kerja, berarti tidak lagi bila pengalaman kerja di lembaga pemerintahan saja, tetapi lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan. Kenapa saya singgung ini? Karena tadi disentil pada saat pertanyaan. Jadi ini kalau memang kita sepakati harus dimasukkan, inilah momen untuk kita masukkan. Yang berikut, rekomendasi nanti Bapak Inspektur. Skor umur tadi saya sudah jawab. Pengalaman kerja tadi sudah juga. Rekomendasi malaikat ini Pak Inspektur. Bapak Onsi tadi menyangkut penilaian kinerja kerja tadi saya sudah jawab di dalam peraturan bupati perubahan nanti yang kita majukan. Menyangkut dengan tidak perlu kasih rekomendasi kalau temuan nanti akan disampaikan Bapak Inspektur. Ijazah administrasi kelengkapan dan itu sudah ada, dan menyangkut dengan skor tadi sudah ada, itu menjadi catatan. Bapak anggota Dewan Pak Lodo menyangkut negosiasi temuan nanti akan dijawab oleh Bapak Inspektur. Tidak ini karena itu menyangkut dengan jawaban Bapak Inspektur sebentar. Ibu Caroline, daftar nama-nama desa semuanya nanti kita akan kasih Bu. Hanya kaitan dengan DPT-nya saya jawab satu kali. DPT ini nanti akan dilakukan pendataan oleh panitia tingkat desa. Coba kami komunikasikan di desa apa yang disinggung oleh Bapak Wakil Ketua Dewan yang terhormat tadi, bagaimana dengan KPU kita kerjasama. Ternyata bahwa sudah ada data-data mereka yang mereka ambil kemarin kaitan dengan data pilkada. Saya bilang data pilkada, data sudah bergerak dan data itu sudah tidak valid lagi. Perlu dilakukan pendataan ulang melalui dusun, RT, RW. Itu kita ada evaluasi terus sehingga pada saat nanti pendataan memang kita harapkan kalau catatan kami kemarin memang yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi Dewan yang terhormat sekaligus sebagai pimpinan rapat gabungan komisi, kita memang tetapkan kemarin tanggal 30 April Bapak. Makanya ini kami punya jadwal, punya time schedule. Tetapi ketika itu dia harus membutuhkan rekomendasi dari inspektorat, maka kami tidak bisa jalan sendiri. Dan itu sangat penting, oleh karena itu maka terima kasih dengan atas rapat dengan pendapat hari ini sehingga kita semua bisa bersinergi di dalam bagaimana merencanakan dan menetapkan hari pemilihan kepala desa serentak di Sumba Barat Daya ke depan. PLT juga diaudit, saya sepakat Bapak Heri, ini memang harus. Cuti tadi saya pikir saya sudah sampaikan. Pemilihan dan pendataan tadi saya sudah singgung. Mereka lebih banyak sekarang mereka menggunakan data pilkada kemarin, saya bilang tidak. Data itu sudah tidak valid lagi. Menyangkut sosialisasi di kantor desa, sudah ada di pasal 26 peraturan Bupati nomor 9 tentang bagaimana DPS, DPT, dan DPT tambahan yang harus disosialisasikan melalui pengumuman di kantor desa, sehingga manakala ada yang sudah meninggal orang bisa kasih tahu, oh ini sudah meninggal, atau yang belum terdaftar bisa segera mendaftarkan diri, dan itu kita sudah sejalan dan sudah tercatat di dalam Verbo. Dan saya lupa, di sini tidak ada lagi yang kita minta yang namanya surat keterangan pengganti ijazah, Pak. Dan itu kalau surat keterangan pengganti ijazah kita sudah tidak masukkan di sini. Oleh karena itu maka, karena saya pantau di beberapa desa ada yang mau menggunakan itu.
Tetapi orang sudah umur 60, bagaimana kita mengejar itu? Memastikan bahwa benar di sekolah. Jadi ini saya sampaikan karena banyak yang mau menggunakan surat keterangan sebagai pengganti ijazah dan diminta supaya diakomodir. Tetapi kita sudah tidak atur di dalam Perbuk, dan inilah yang ada dalam Perbuk itu yang kita harus laksanakan ke depan. Saya pikir cara pemilihan tadi Bapak Anggota Dewan, Bapak Heri Pemdali, saya sudah sampaikan kalau kita siapkan 4 bilik, 1 kotak suara. Ada yang pakai izin, ada yang mengundurkan diri. Kalau yang pakai izin ini kita berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemilihan tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 2014 dan perubahan terakhir kemarin perubahan ketiga adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Jadi sementara mereka yang kontrak, memang kita punya kesepakatan dulu waktu persiapan penyusunan Perda bahwa semua yang kontrak itu harus mengundurkan diri. Maka itu kita pakai sebagai acuan. Menyangkut pembobotan pasal 52 tadi saya sudah sampaikan. Kaitan dengan LPJ dan fisik yang tidak sesuai nanti akan disampaikan oleh Bapak Inspektur. Tadi saya sudah jawab Bapak menyangkut dengan Bapak ada tambahan tadi kaitan dengan rekomendasi yang belum masuk ke dalam Perbuk nomor 9. Kita sudah terjadi penumpukan tadi Bapak sudah ada di pasal 145 di COVID, sudah diatur dalam Perbuknya. Yang berikut, terima kasih Bapak Ananias, Puru Dewan yang terhormat. Itu menyangkut mau pertegas supaya awal Mei itu bisa dilaksanakan pemilihan, dan sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anggota Dewan, Bapak Heri Pemdali tadi. Kaitan dengan pencairan dana desa, kita tidak bisa larang, Pak. Karena kita langsung ditegur. Karena ada muatan tadi untuk membantu orang miskin yang sebagai terima akibat dari adanya COVID-19. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Yonis terakhir tadi kaitan dengan fokus pada 48 desa pemeriksaan nanti akan dijawab langsung oleh Bapak Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya. Mungkin bukan baru sekarang, tapi sekarang diperkuat dengan adanya Perbuk dan Perda, bahwa sudah pernah dilakukan, bahwa itu ada penyelewengan juga disalahgunakan, juga itu rekomendasi yang menyalahgunakan ada juga. Karena saya sendiri juga pernah memeriksa ada desa, kok desa ini ada temuan, kok tiba-tiba rekomendasinya keluar, saya juga heran. Itu di luar saya yang buat rekomendasi, karena bukan saya yang tanda tangan rekomendasi. Saya sebutin saja. Soal rekomendasi ini bukan hal baru. Dalam pengadaan barang dan jasa, kalau ada kontraktor yang punya temuan dan itu sudah diperiksa oleh BPK ataupun API, itu harus menyelesaikan. Itu aturan itu ada di LKPP, peraturan LKPP ada. Harus menyelesaikan dulu temuan. Jadi saya mohon maaf, saya jawab secara menyeluruh saja. Jadi soal rekomendasi, untuk kita takut nanti diklaim secara hukum, saya kira kecil kemungkinan itu. Itu sudah pernah dilakukan soal rekomendasi dalam pengadaan barang dan jasa. CV atau PT yang akan mengikuti tender harus ada rekomendasi inspektorat. Dasar rekomendasi inspektorat apa? Temuan LHP yang dikeluarkan oleh BPK atau LHP yang dikeluarkan oleh aparat pemeriksa lainnya. Itu dasar kita membuat rekomendasi. Nah, untuk rekomendasi nanti dana desa, dasarnya apa yang inspektorat pakai? Adalah laporan hasil pemeriksaan.
Saya tidak bisa lari dari itu. Kalau ada kontak dari Pak Yonis kan kita sama-sama orang luar atau loloskan ini, itu saya tidak bisa, kan tidak ada dasar nanti. Itu. Yang berikut, saya juga sudah antisipasi itu. Saya punya saudara tahun ini berakhir masa jabatannya, sedang diperiksa kepala desa di Laura. Saya sudah sampaikan. Jadi waktu menyusun tim, saya sudah bilang memang yang ada keterkaitan dengan dia, saya jangan, lain saja. Jadi ini Pak Ganti dia sebagai danisnya dia memeriksa di sana. Gitu. Saya sudah antisipasi itu supaya saya jangan disorot nanti ke depan. Oh karena dia punya saudara, dia punya gua, dia kasih lolos. Dan saya juga wanti-wanti kepada saudara saya, dokumen harus sampai. LHP nanti you harus tindak lanjuti. Kalau tidak tindak lanjuti atau tidak mau memang mencalonkan diri jadi kepala desa, ya sudah tetap kita rekomendasi ini tidak keluar, kemudian LHP ini menjadi bahan untuk kita menuntut kerugian yang ditimbulkan. Tetap harus ditindaklanjuti. Itu juga berlaku bagi desa-desa yang lain. Jadi saya tidak akan lari dari LHP. Dasarnya LHP. Semua pasti kita akan melakukan pemeriksaan. Inspektorat adalah APIP internal kita. Kalau memang kita masih bisa melaksanakan di sini bisa ada pemulihan di tingkat internal kabupaten, kenapa kita harus dorong orang ke hukum atau ke tempat yang lain, ke kejaksaan atau kepolisian? Tetapi temuan itu kalau dia menyelesaikan bukan berarti hapus masa hukuman, tidak. Itu tetap, kalau ada orang yang mau menuntut tetap. Saya ada beberapa hari ini kebetulan ada ikut musrenbang, tadi juga ada dipanggil. Mungkin ini berkaitan dipanggil oleh Polres, diminta untuk mengikuti kegiatan dari Irwasum. Ini mungkin berkaitan dengan program Kapolri yang baru tentang restoratif justice. Jadi kalau ada masalah, kalau memang bisa diselesaikan, temuan itu bisa dikembalikan, ya kita kasih rekomendasi. Itu. Yang berikut, soal jadwal kampanye, jadwal pilkada. Kalau bisa pilkada disampaikan dilaksanakan di bulan Mei. Kalau hanya yang definitif saja, yang 48 desa, bulan Mei oke. Ya, kalau hanya yang pilkada itu 48 desa, bulan Mei saya bisa itu. Tetapi kalau yang 103 desa, saya katakan. Kenapa saya bilang gitu? Kami di inspektorat itu jumlah pegawainya 27, yang bisa kita turun itu dalam satu kali turun itu hanya 6 desa, hanya 6 obrik. Nah sekarang itu normal, 6 obrik. Sekarang saya minta setiap tim tambah 1 tim, tambah 1 obrik, bukan tambah 1 tim, tambah 1 obrik. Jadi setiap tim itu 2. Yang definitif yang akan maju. Dengan 2 satu kali turun 10 hari kita dapat 12 obrik. 12 desa. Untuk sementara semua saya hentikan dulu. Kalau ada permintaan saya hentikan, kita fokus ke desa. Karena kalau tidak bisa, pilkades bisa tertunda. Bisa ada permasalahan di kemudian hari, karena ada desa yang bisa kita tidak periksa. Tetapi ini sudah mepet. Mepet juga saya pasti harus desak sudah, supaya teman-teman itu memeriksa. Memeriksa itu mengejar sampai 103 desa. Gitu. Jadi dengan sekarang ini, karena SDM di tempat kami ini ada teman-teman yang tidak bisa barang, kita harus mengetik, memasukkan, menghitung semua ini, memasukkan dalam laptop, baru nanti kita melihat, kita mengkaji ada temuan atau tidak, baru kita cek di fisik lapangan. Jadi saya mohon sekali kalau bisa di bulan Juni oleh inspektorat
apa bisa orang itu masuk jalan atau tidak. Ini kita harus perjelas terkait rekomendasi. Karena di sisi lain apa yang teman-teman sembunyi tadi tidak mempertajam, saya bisa tetap dipertajam. Saya kira begitu Pak ya. Artinya kalau memang kita khusus saat ini bahwa satu rekomendasi saja dari inspektorat supaya harus jelas di supaya jangan nanti ada rekomendasi susulan yang membuat kita jadi ribut lagi. Termasuk rekomendasi lisan. Atau rekomendasi lisan dari anggota dewan karena juga tidak. Nah itu tidak. Itu pertama. Dan saya yang kedua, mungkin sudah dinas PMD harus sudah bersurat kepada desa-desa dan 103 desa ini untuk pembentukan panitia dan tahapan-tahapan itu. Sambil seiring waktu inspektorat melakukan audit. Kita pasti berkeyakinan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Juni itu sekitar tanggal 10 sudah melakukan pilkades. Juni. Kira-kira bagaimana teman-teman? Kita sepakat Juni? Artinya supaya kita coba tawarkan memang supaya menjadi catatan yang sudah kita pegang bahwa tahapan itu tanggal 10 Juni sudah pemilihan. Berarti di bawah tanggal 10 Juni itu tahapan jadwal itu sudah dibuat oleh PMD dan sudah segera koordinasi dengan inspektorat tentang rekomendasi itu. Artinya mungkin supaya dia lebih jelas, supaya jangan nanti kita pulang nanti kita ditanya lagi di kunjung tanggal berapa yang pasti, dan kita juga tidak berani memberikan bahwa tanggal ini yang pasti. Kemungkinan hari ini supaya kita bisa tahu kepastian. Iya, supaya kita satu suara. Ya? Satu suara semua. Itu udah saya mungkin teman-teman yang lain Pak Heri. Saya Pak Ketua, mengenai pengalaman, kalau kita utak-atik ini nanti kita kembali lagi ke awal. Kita harus mempertimbangkan yang menjadi dasar aturan kita, pemerintahan. Harus itu tetap kita berdiri, karena yang kita cari adalah profesionalisme dalam bidangnya, bukan pengalaman dari mana saja. Karena nanti misalnya saya punya dam, saya bisa kasih keluar juga pengalaman supir. Dia bisa melebar sampai kemana-mana, jadi tetap kita mengacu pada bahasa undang-undang, pengalaman pemerintahan, sehingga tidak menutup pintu bagi para kaur maupun kepala desa, karena kita tahu pasti mereka nanti terjaring di masalah umur dan pendidikan. Sedangkan sarjana-sarjana lain yang dari LSM otomatis sudah tinggi poinnya dia dari segi ijazah, karena dia sudah kerja di LSM, pasti dia sarjana maupun di bidang lain. Itu jadi yang kita mau jaring itu kan profesionalisme, bukan pengalaman dari bidang lain. Lalu mengenai jadwal, kita sudah pada bulan Juni, lalu sesegera mungkin BPMD keluarkan jadwal pendataan, tahapan-tahapan yang lain bisa jalan sudah, sehingga pas bulan Juni tanggal 10 ke bawah, batas tanggal 10 kita sudah bisa melakukan pemilihan, lalu tanggal 10 ke atas bisa pencairan ADD, sehingga mengakomodir apa juga disampaikan oleh Bapak Tika. Sedangkan hal-hal teknis lainnya itu kami serahkan sudah ke pemerintah. Kalau memang Pak pimpinan sidang menjamin ada makan siang, silakan Pak perpanjang rapat ini. Kalau tidak, yuk kasih saya makan siang sebentar. Terima kasih. Lebih baik. Bagaimana teman-teman? Pas. Sepakat? Hari Kamis. Yang kedua, untuk mempercepat menghindari kecurangan, bilik suara itu harus 10. Yang harus disiap. Kotak suara 2. Supaya artinya cepat, karena rata-rata desa ada yang 1.600, ada yang 2.000 lebih, wajib pilih.